Halo, semoga sehat selalu ya. Perjalanan saya di LISA mulai Januari 2017 hingga pertengahan 2020. Memang lebih kurang hanya 28 bulan. Waktu yang sangat singkat dengan penuh kebermaknaan. Saya tidak pernah mengira kaki saya dapat terpijak di LISA. Awalnya untuk bertahan di Kediri, namun berlanjut memiliki saudara yang saling memegang tangan, saling menepuk pundak, juga memeluk rasa. Dalam perjalanan ini, memang rasa yang hadir untuk mewarnai hari-hari kita. Kita, saudara dan teman seperjalanan. Saya banyak memberi luka meski dengan senyum saya. Tapi percayalah, saya tidak pernah berniat buruk atau bahkan menghancurkan satu atau beberapa di antara kalian. Saya pernah melakukan kritik pedas untuk beberapa teman. Namun tak lain itu ialah hal yang saya rasa untuk membangun. Saya tidak pernah berpikir dan merasa teman-teman membenci saya dengan segala kerakusan yang saya lakukan. Dari itu, saya merasa melakukan hal yang kadang membuat senyum mereka, membuat kritik yang menyisakan luka, bahkan membuat ketidakpedulian tersentil dan tak jarang terluka. Saya juga tidak pernah peduli dibenci atau kalian tidak senang. Bagi saya, melakukan untuk kebaikan dan kemajuan lebih baik dibanding duduk diam dan menyaksikan semua dengan penuh rasa was-was. Semua tentang saya dari awal hingga kalimat ini. Maka cukup. Saudara serta teman seperjalanan, jika kalian membaca atau mendengar kalimat ini, saya berterima kasih. Bukan saya membual, namun saya ingin kalian tahu bahwa kalian adalah pejuang untuk diri dan sekitar kalian. Bagaimana tidak, kalian ada untuk LISA ketika pagi atau siang atau sore, bahkan ketika malam, atau malah dari pagi sampai malam, untuk berjuang menghidupkan segala rasa. Menghadirkan makna untuk makna, memberikan rasa untuk rasa. Kalian semua melakukan untuk LISA, untuk murid-murid LISA yang kalian anggap seperti anak sendiri, untuk orang yang di rumah menantikan kehadiran kalian. Itu perjuangan. Ingatlah, LISA perlu manusia-manusia yang memiliki rasa. Dari rasa akan membuat kalian nyaman. Lakukanlah dengan memulai bisa memberi apa untuk LISA. Bukan hanya bisa mendapatkan apa dengan LISA. Saya tahu kalian sudah melakukannya. Dari itu saya mengapresiasi yang saudara atau teman seperjalanan lakukan. Kedua kalinya, terima kasih selalu memberikan skala prioritas untuk LISA. LISA bukan terisi oleh Miss Yun atau Mr. Sony, tapi juga teman-teman tutor bimbel, teman-teman pengajar di Flexi School, pendidikan khusus, PAUD, teman-teman daycare, teman-teman admin, Mbak Ti, Mas Don, Pak Pri, Pak Kris, kepala bagian di LISA, penasehat yang keren, Buhar, murid-murid, dan
teman-teman yang pernah memijakkan kaki di Lisa untuk berproses dan berkarya. Saudara dan teman seperjalananku, terima kasih untuk waktu yang telah kita lalui dengan alami. Ngobrol di depan musala, ngobrol di depan kelas, ngobrolin murid untuk tahu cara menghadapi mereka, ngobrol hal-hal yang gak penting untuk meluapkan emosi dan memberikan kelonggaran pada pikiran tegang, ngobrol di kantin sambil makan bakso yang kadang kalian tambahin pilus, tambah nasi dan bawa kerupuk dari rumah, tambah tahu yang terjajar di meja kantin. Ada beberapa teman yang pernah makan atau ngobrol di luar Lisa dengan mendengarkan ocehanku, menerima kejahilanku, dan menyisakan tawa. Terima kasih. Miss Yunita dan Mr. Sony, terima kasih telah percaya pada saya untuk menorehkan warna di Lisa, memberikan kesempatan untuk saya berproses. Lisa itu bukan hanya tempat kerja, tapi lebih dari itu. Lisa itu taman. Lisa itu laboratorium. Lisa itu jalan panjang yang tak pernah usai. Dan yang tak pernah saya lupa, Lisa adalah rumah. Penuh kehangatan yang selalu memberikan kenyamanan. Jika ada 1, 2, atau bahkan lebih dari itu kesalahan yang saya buat, Miss Yun dan Mr. Sony tak pernah menyelesaikan dengan kemarahan. Semua kalian lakukan dengan hati. Terima kasih. Seperti yang saya sampaikan di awal, saya tidak pernah mengira kaki saya dapat terpijak di Lisa. Saat ini saya juga tidak mengira saya akan berlayar untuk pergi. Saya percaya bahwa perjalanan akan memberikan pembelajaran yang bermakna. Saya berhenti bukan mengusaikan persaudaraan dan pertemanan kita, tapi berhenti untuk belayar lagi. Saya berhenti. Saya tidak mau murid-murid saya menjadi prioritas kedua karena banyak kegiatan di luar. Saya bukan orang yang dapat memecah konsentrasi sedemikian rupa. Saya tidak mau mengambil risiko untuk Lisa. Kenapa saya menjelaskan? Saya merasa perlu. Saya harus konsentrasi dengan amanah yang tidak pernah saya duga, mengurusi organisasi profesi. Mungkin teman-teman tahu, saya ada di kepengurusan pusat untuk membangun daerah-daerah yang kadang saya harus cek di Google Map untuk tahu di mana letaknya. Maklum, saya lemah di geografi. Saya paling muda di kepengurusan. Saya belum bisa mengimbangi waktu dengan baik. Saya juga belum bisa membagi waktu dengan sedemikian rupa seperti teman-teman saya di pengurusan. Apakah saya tidak mencoba bertahan? Sudah saya coba, tapi tumbang menjadi alasan untuk berada di zona nyaman. Zona nyaman yang saya kira nyaman ternyata hanya zona jeda. Zona jeda itu membuat saya merasa sangat bersalah pada semua pihak, membuat saya merasa tidak berdaya melihat murid-murid menjadi prioritas kesekian. Ini sudah terlalu panjang. Saya rasa cukup untuk memberikan rasa dalam bentuk kata. Terima kasih untuk waktu yang kita lalui bersama. Maaf untuk waktu yang menghadirkan luka. Dan kalian akan tetap menjadi saudara dan temanku. Pesanku,
Selalu jaga kesehatan ya. Sehat dulu, baru memberikan waktu untuk semua yang ingin dilakukan. Ketika kalian merasa di titik paling krisis kepercayaan diri, percayalah, semua ini hanya perlu dilalui tanpa membebani hati. Ringankan segala keluh untuk menyelesaikan satu persatu. Dan jangan lupa berterima kasih kepada Tuhanmu. Kalau kata Pramudia Anantatur dalam novel Bumi Manusia, berterima kasihlah pada segala yang memberi kehidupan. Sekian dari saya. Terima kasih yang setulusnya.